Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi dampak kebijakan tanam paksa di Pulau Jawa. Nah, supaya kalian paham materi ini, sebaiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu materi latar belakang lahirnya kebijakan tanam paksa di Pulau Jawa. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan tanam paksa. Yang pertama, setiap desa wajib menyisihkan 1/3 atau 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa bebas pajak. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian wajib bekerja di tanah-tanah pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun berjalan. Yang ketiga, waktu pengerjaan di tanah pertanian untuk tanam paksa kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kelebihan hasil produksi pertanian akan dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, kerugian akan hasil panen karena hama atau bencana alam akan ditanggung pemerintah Belanda. Dan yang keenam, pengawasan dan penyerahan hasil pertanian diberikan kepada para kepala desa. Secara teori, pelaksanaan kebijakan tanam paksa tidak merugikan petani pribumi. Tapi benarkah demikian? Kenyataannya, tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya. Seluruh hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tanah yang digunakan tanam paksa tetap dikenai pajak. Dan warga yang tak memiliki tanah wajib bekerja penuh selama setahun di lahan pertanian. Sistem tanam paksa ternyata sangat menguntungkan Belanda, sedangkan bagi penduduk Jawa sangat merugikan. Penduduk Jawa mengalami kelaparan karena tidak memiliki waktu untuk menanam padi. Fokus mereka pada kewajiban menanam tanaman ekspor. Keberadaan pabrik gula menyita jatah air untuk tanaman tebu, sehingga jatah air untuk padi pun berkurang, menimbulkan kekeringan, sehingga banyak yang mengalami kelaparan yang berujung pada kematian. Penerapan kebijakan tanam paksa menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Eduardus Dekker, mantan asisten residen di Lebak, Banten. Kritikannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menjelaskan tentang kondisi pribumi yang dijajah oleh dua penguasa, yaitu penguasa Belanda dan penguasa feodal atau bangsawan pribumi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa penerapan kebijakan tanam paksa bertentangan dengan slogan Revolusi Prancis, yaitu persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Pada tahun 1870, kebijakan tanam paksa pun akhirnya dihapus setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Adapun tujuan Undang-Undang Agraria melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing, memberi peluang pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sedangkan Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan secara luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, maka liberalisasi ekonomi dimulai di Indonesia. Demikian materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi